Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami dalam edisi Ayu Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan yang merupakan bagian dari bab transformasi. Nah, langsung saja. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, di sini macam-macam pencerminan atau refleksi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap garis X sama dengan K, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, langsung saja kita ke pemahaman gambarnya. Tadi yang pertama ada pencerminan terhadap sumbu X, seperti ini. Nah, berarti sumbu X ini yang akan kita jadikan cermin, yang akan kita jadikan patokan. Ini ya, ini sumbu X. Ini yang akan kita jadikan cerminnya. Nah, kemarin kita juga sudah tahu kalau misalkan bendanya itu yang hurufnya biasa seperti ini. Ini bendanya nih. Nah, bayangannya itu yang ada aksennya seperti ini ya. Ketika bendanya di atas seperti ini, maka bayangannya ada di bawah cermin. Oke? Nah, selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ini, mana sumbu Y? Ini sumbu Y. Berarti ini yang kita jadikan sebagai cermin. Nah, bendanya ada di kanan. Ini kan bendanya nih, yang A aja. Maka bayangannya pasti ada di lawannya kanan, yaitu kiri. Ini dia aksennya. Nah, ingat ya, jaraknya juga harus sama. Ini dari atas ke bawah nih, pada sumbu X, itu jaraknya harus sama seperti dari bawah ke sini, ke cerminnya. Ini juga sama. Dari kanan ke cermin, jaraknya harus sama seperti dari bayangan ke cermin. Oke. Next, selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti apa? Ini dia. Garis Y sama dengan X ini yang merah. Ini garisnya yang saya tebelin merah. Nah, inilah yang kemudian menjadi cermin. Cerminnya miring ya, berarti ya. Ketika bayangannya di sini, di atas garisnya, bendanya di atas garisnya, maka bayangannya di sini. Ini harusnya ada aksennya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau garis Y sama dengan min X seperti ini. Ini ya, yang saya tebelin merah. Jadi dia miringnya dari kiri atas ke kanan bawah. Lawannya yang terhadap Y sama dengan X. Ini adalah cerminnya. Sama seperti tadi, ketika bendanya ada di atas garis, ini bendanya, maka bayangannya, ini harus ada aksennya ya. Aksennya ada di bawah garis. Seperti pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Seperti ini. Jadi kan kita tahu ya, ini sumbu X nih. Ini sumbu X. Tapi bukan ini cerminnya. Yang jadi cerminnya adalah X sama dengan sesuatu. K ini adalah angka yang ada di sumbu X. Angka pada sumbu X gitu ya. Misalkan di sini nih, misalkan nih di sini. Nah, ini yang jadi cerminnya. Jadi yang patokannya yang ini, yang jadi cermin. Tuh, ketika bendanya di sini, A di sini, nih, sini jaraknya segini, dia ada di kiri cermin. Sehingga bayangannya ada di kanan cermin. Yang mana bayangannya? Yang ini. Seperti itu. Jaraknya harus sama tetap. Kemudian adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi cerminnya ini ada di sumbu Y. Ya, ini cerminnya nih. Yang saya tebelin ini adalah cermin. Jadi bukan sumbu Y-nya, tapi ada di sumbu Y berapa gitu ya. Ini juga ada angka nih. Kayak di sini adalah angka pada sumbu Y gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ini bendanya ada di bawah cermin, maka bayangannya ada di atas cermin seperti ini. Oke, di sini kita juga memiliki rumus refleksi. Jadi ketika kalian ada soal tentang refleksi atau pencerminan, kalian bebas mau menggunakan konsep gambar yang tadi pada koordinat kartesius atau menggunakan rumus yang ada di layar kalian ini. Nah, langsung aja kita ke contoh soal supaya lebih paham. Soal yang pertama, bayangan dari titik A 3,-4 yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah, sekarang kita pakai gambar dulu. Yang A-nya itu ada di 3,-4, berarti X-nya 3, Y-nya di min 4, berarti di sini ya. Ini titik A. Berapa tuh katanya? 3,-4. Nah, dia direfleksikan terhadap sumbu X, berarti ini sumbu X. Ini yang jadi cermin. Nah, lihat di sini. Titik A itu ada di bawah cermin, berarti bayangannya di atas cermin. Dengan jaraknya harus sama. Ini jaraknya ke cermin 1, 2, 3, 4. Berarti bayangannya juga harus 4 ya ke cermin. 1, 2, 3, 4. Disinilah bayangannya atau A aksennya. Siapakah dia? X-nya 3, Y-nya 4. Jadi 3,4. Nah, sekarang coba kita pakai rumus. Tadi katanya kalau terhadap sumbu X, ini A, X, Y, jika di
direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, min Y. Nah, di sini A-nya itu adalah 3, min 4. Nah, berarti A aksennya X-nya tetap ya, berarti tetap 3. Y-nya berubah, yang tadinya positif jadi negatif. Berarti di sini kalau dia negatif berubah jadi positif. Sama ya? Nah, sekarang soal yang kedua, bayangan dari titik B min 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Min 2,3, X-nya min 2, Y-nya 3, berarti di sini, di atas. Ini titik B-nya. Nah, terus katanya dia terhadap sumbu X. Ini ya, sumbu X, tetap ini. Ini jadi cermin. Oh, titik B-nya itu kan adanya di atas tuh. Katanya, berarti bayangannya di bawah garis. Dengan jarak yang sama, 1, 2, 3. Berarti bayangannya juga 3 jaraknya, 1, 2, 3. Maka disinilah B aksennya. Itu ada di X-nya min 2, Y-nya di min 3. Coba sekarang kita pakai rumus. B-nya itu tadi katanya, gini rumusnya kan ya. Terhadap sumbu X, B aksennya, X-nya itu tetap, Y-nya berubah jadi minus. Berarti ketika B-nya itu adalah min 2,3 terhadap sumbu X, maka B aksennya X-nya tetap min 2. Y-nya berubah, yang tadinya positif jadi negatif. Berarti kalau tadinya positif 3 jadi min 3. Sama deh gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Bayangan dari titik A 3, min 4. Nah, yang mana tadi A-nya? Tetap di sini ya, 3, min 4. Di sini nih A-nya. Ini A-nya juga 3, min 4. Di sini A-nya. Terus dia, tapi di sini dia bilang direfleksikannya terhadap sumbu Y. Berarti yang jadi cermin yang Y, yang ini nih. Nih, ini jadi cermin. Ini cermin. Nah, ketika dia di kanan garis, di kanan cermin, maka bayangannya di kiri cermin. Dengan jaraknya 1, 2, 3. Oh, berarti ini juga 3 ya. 1, 2, 3. Nah, di sini deh. Ini A aksennya untuk yang nomor 3. Di mana tuh? X-nya min 3, Y-nya min 4. Nah, sekarang kalau pakai rumus. Ini A, X, Y. Kalau terhadap sumbu Y, siapa yang tetap ya tadi? A aksennya adalah min X, nah Y-nya yang tetap. Kalau A-nya 3, min 4 terhadap sumbu Y, maka A aksennya X-nya berubah nih, plus jadi minus, berarti min 3, Y-nya tetap. Sama ya. Kita ke soal nomor 4. Nah, dia agak berbeda nih dari yang tadi. Kalau yang tadi bayangannya yang ditanya. Kalau sekarang bayangannya justru yang tahu. Titik D aksen 4,5 adalah hasil refleksi titik D terhadap sumbu Y. Maka koordinat titik D adalah, jadi 4,5 itu di sini. Ini justru bayangannya gitu. Terhadap sumbu Y, cerminnya yang ini nih. Ini cermin. Nah, siapa sih titik awal D-nya? Ya sama aja. Ini bayangannya di kanan, berarti bendanya di kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 di sini deh. Maka D-nya atau bendanya itu ada di titik min 4,5. Kalau pakai rumus di sini D X, Y terhadap sumbu Y. Ini kan D aksennya itu min X, Y gitu ya. Nah, sekarang ini dibalik nih terhadap sumbu Y. D aksennya yang tahu. Di sini katanya 4,5 gitu ya. Berarti D-nya siapa? Yang tetap Y-nya. Berarti Y-nya tetap 5. Nah, ini X-nya itu kan tadi 4 minus. Dia plus. Berarti kebalikannya ya. Berarti kalau di sini 4 ya berarti di sini min 4. Sama gitu. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pencerminan terhadap garis Y sama dengan K atau X sama dengan K. Jadi yang jadi cerminnya itu adalah titik yang ada pada sumbu Y atau sumbu X. Jadi bukan pada sumbu Y atau sumbu X-nya ya. Titik pada sumbu tersebut. Oke, nomor 1. Bayangan dari titik C 2, min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 4. Berarti di sini yang jadi cermin adalah yang ini. Y min 4. Y min 4 itu kan ini. Berarti ini cerminnya yang jadi patokannya. Ini cermin. Nah, 2, min 3 itu kan di sini. Ini C-nya. Gitu ya. Nah, berarti dia itu satu jaraknya di atas cermin. Berarti bayangannya satu jaraknya di bawah cermin. Ini C-nya. Ada di C aksen ya. Di 2, min 5 gitu. Kalau pakai rumus tadi katanya C X, Y. Kalau misalkan Y sama dengan K, itu rumusnya adalah C aksennya X-nya tetap ini 2K min Y. Nah, berarti C-nya itu kan tadi 2, min 3. Terus cerminnya itu kan adalah min 4. Berarti C aksennya 2-nya tetap. Yang di sini 2 kali min 4 dikurang Y-nya. Min 3 gitu ya.
berarti C aksennya 2,2 kali min 4, ini min 8. Min 8 ditambah 3 ya, jadi min 5. Sama. Sekarang ke nomor 2. Bayangkan dari titik D 2,5 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti sekarang X3 ini ya. Ini cerminnya yang ini nih. Nih cerminnya. Ini cermin untuk nomor 2. Nah, katanya titik D-nya itu 2,5. 2,5 di sini. Cerminnya kita panjangin deh ya. Nah, dia itu di kiri cermin. Satu kotak. Berarti bayangkan ya juga satu kotak, tapi di kanan. Ini tadi D, berarti D aksennya di sini. Nah, di manakah itu? 4,5. Atau kalau misalkan kita pakai rumus C X, Y, ini D. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, itu rumusnya adalah 2, di aksennya 2K min X, Y-nya tetap. Berarti kalau D-nya 2,5 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka D aksennya, ini Y-nya tetap 5 ya. Nah, di sini 2 kali 3 dikurang X-nya 2. Maka D aksennya 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. Sama deh. Nomor selanjutnya, titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, menghasilkan bayangan P aksen 7,5. Maka siapakah nilai A? Ini. Dan siapakah nilai B? Kemudian ditambah ya, A tambah B. Sama aja nih. Jadi kalau tadi bayangannya ditanya, sekarang bayangannya yang diketahui. Yuk cari. P aksennya itu, X-nya dulu nih. Cerminnya tuh di X sama dengan 5. Berarti cerminnya di sini nih, yang warna hijau ya. Nah, ini cerminnya nih. Ini cermin. Nah, patokannya itu. Bayangannya 7,5. X-nya 7, ini 5. Di sini ya. Nah, ini adalah P aksennya. P aksennya 7,5. Oh, bayangannya di kanan cermin. Berarti bendanya di kiri cermin dengan jarak yang sama. 1, 2. Berarti ini juga 1, 2. Oh, di sini ya. Ini P-nya. P-nya itu ada di X-nya 3 sama Y-nya 5. Gitu. Berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Berarti A tambah B-nya 3 tambah 5 alias 8 kalau pakai gambar. Nah, sekarang coba kalau kita pakai rumus. Ini kan rumusnya P, X, Y. Kalau cerminnya adalah X sama dengan K, itu tadi apa rumusnya? 2K min X, Y. Nah, di sini katanya K-nya itu adalah 5 gitu ya. P aksennya ini kan berarti apa tadi? 2, K-nya diganti 5 dikurang X gitu ya. Nah, Y-nya adalah 5. Karena di sini Y-nya 5, kan ini juga Y nih. Berarti otomatis di sini 5 gitu ya. Tinggal kita cari yang posisi si X-nya. Posisi X cari di sini. Nah, tadi katanya ini X aksennya itu rumusnya 2K min X. X aksennya 7. Berarti 2 kali 5 dikurang X gini. Berarti 7 sama dengan 10 dikurang X. Nah, 10 kurang siapa yang hasilnya 7? X-nya adalah 3. Berarti di sini 3 deh. Gini. Di sini 3 gitu ya. Nih dapatnya tuh. 7 kan tadi katanya 7,5 gini kan. Nah, udah. Berarti di sini ini A, ini B-nya. Jadi A tambah B, ini 3, ini 5 alias 8. Sama ya seperti gambar. Oke, sekarang kita masuk ke konsep terakhir pencerminan, yaitu pencerminan pada garis Y sama dengan X atau garis Y sama dengan min X. Nah, yang pertama di sini, bayangan dari titik F sama dengan min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tadi kita tahu ya, kalau garis Y sama dengan X itu miringnya naik ke kanan, seperti ini. Gini, sebentar. Naik ke kanan nih, naik ke kanan. Ini juga naik ke kanan, sah. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Ini yang kita jadikan cerminnya. Nah, F sama dengan 5, min 3 itu adanya di sini. Ini garis F. Titik F, Ini adalah titik F 5, min 3. Nah, berapa tuh? Cermin. 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga 4 dong jaraknya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini F aksennya. Jaraknya 4. Ini juga 4. Ini adalah min 3,5. Kalau kita pakai rumus, tadi katanya kalau ada F, X, Y, dia terhadap garis Y sama dengan X, maka rumusnya F aksennya itu tinggal kita balik.
Benar nggak ya? Kalau ini ya 5, min 3 terhadap garis Y sama dengan X, maka F aksennya dibalik ya, min 3,5. Wah, sama. Sekarang kita ke nomor selanjutnya, yaitu bayangan dari titik F 5, min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi tetap nih F-nya di sini, ya, F-nya tetap di sini yang kedua, tapi dia cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Berarti dia itu ke sini. Dia kalau ke kanan itu malah turun kalau Y sama dengan min X. Nah, inilah kurang lebih. Y sama dengan min X. Ya udah, dia jaraknya itu ke cermin 1 ya. Nah, ini cerminnya nih. Berarti di sini dia kebayangan juga 1. Ini F aksen. Gitu. Siapa ini? 3, min 5. Sekarang coba kalau kita pakai rumus. Tadi katanya kalau ada F, X, Y, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah sama ya, dibalik, tapi dia minus, jadinya gini. Maka ketika F-nya itu adalah 5, min 3, terus dia Y terhadap min X, refleksinya, maka ini Y-nya min 3. Dia berubah jadi minus, berarti plus. Gini, X-nya tadinya 5, berarti berubah jadi min 5. 3, min 5. Sama gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk materi kali ini. Silahkan dicoba, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye-bye.